Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, Ekonomi Lover. Pada channel Pak Suprono di sini, kita kembali akan membahas materi-materi ekonomi yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang output nasional. Jangan lupa klik like, share, dan tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baiklah, mari kita mulai membahas bahasan pada kali ini. Kita akan membahas tentang output nasional. Output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian untuk digunakan memproduksi barang dan jasa. Output nasional merupakan besarnya output yang memberikan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Indikator kemakmuran diwujudkan atau diperoleh dari output nasional per kapita. Indikator produktivitas rata-rata merupakan output per tenaga kerja. Output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktur yang dihadapi perekonomian. Sebagai contoh, jika sebagian besar output nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka ada masalah yang terjadi pada negara tersebut, yaitu masalah pada distribusi pendapatannya. Akan tetapi, apabila sebagian besar output nasional berasal dari sektor pertanian, maka perekonomian harus segera memodernisasi diri. Output nasional dalam cash fair. Dalam cash fair, nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut. Di sini poin yang dapat diperoleh, produk dan jasa akhir dalam pengertian yang dihitung dalam PDB adalah barang dan jasa yang digunakan pemakai terakhir atau yang digunakan untuk konsumsi. Yang kedua, harga pasar yang menunjukkan bahwa nilai output nasional tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga, faktor-faktor produksi yang berlokasi di negara yang bersangkutan dalam arti bahwa perhitungan PDB tidak mempertimbangkan asal faktor produksi, baik itu PMA maupun PMDN yang digunakan untuk menghasilkan output. PDB dalam harga berlaku maupun harga konstan. Fakta yang diperoleh adalah PDB menggunakan satuan moneter
yaitu satuan mata uang untuk memudahkan di dalam perhitungan. Dan merupakan perkalian antara harga serta kuantitas. Harga itu sendiri mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau penghitungan PDB berdasarkan harga yang berlaku, maka di sini harga setiap tahun akan berubah sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi pada setiap tahunnya. Harga konstan. PDB yang dihitung berdasarkan harga konstan, maka ditentukan tahun dasarnya. Di sini sebagai misal, tahun dasar adalah tahun 2009. Maka berapapun kuantitas yang terjadi pada tahun setelah tahun 2009, semuanya akan dikalikan dengan harga yang terjadi pada tahun 2009. Pertumbuhan PDB dengan harga konstan disebut juga dengan economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Sekian dulu video dari Pak Suprono kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.